Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali. Dan pada kesempatan kali ini saya sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Sadiq Jember akan membahas mengenai video yang mana video tersebut membahas mengenai politik daerah kerajaan Majapahit dan Singosari. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sony Saputra. Dalam pembuatan video ini saya ajukan untuk tugas UAS ilmu pengantar politik. Tak lupa juga saya akan memperkenalkan nomor NIM saya dengan nomor 221104040028. Lanjut saja tanpa basa-basi, kita akan mengulas mengenai politik daerah kerajaan tersebut. Langsung saja, let's go. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai politik di era kerajaan Majapahit dan Singosari. Tetapi sebelum kita membahas mengenai politik di era kedua kerajaan tersebut, kita membahas atau mengulas lebih lanjut dulu di mana sih letak wilayah geografis kerajaan Majapahit. Pada masanya kerajaan di era Jawa dulu itu sempat ada 3 kerajaan yang sangat besar, di mana kekuasaan kerajaan tersebut itu sangat populer di masanya, yaitu di wilayah barat Jawa atau di bagian ujung barat Jawa itu ada kerajaan yang namanya Kerajaan Tarumanegara. Nah, di bagian tengahnya itu ada kerajaan yang bernama Holi atau biasa dikenal sebagai Kerajaan Kalingga. Nah, di bagian timur ini yang saya bahas kali ini yaitu Kerajaan Majapahit, letaknya di bagian timur bagian Jawa. Ya, di kerajaan Majapahit ini kita kenal sebagai kerajaan terbesar di Pulau Jawa di era masanya. Tetapi dalam kehidupan di kerajaan Majapahit ini, kerajaan Majapahit itu mempunyai sistem pemerintahan yang unik dan sangat penting untuk dibahas. Di mana di kerajaan Majapahit itu sistem pemerintahnya itu adalah memakai sistem pemerintahan monarki. Dan di mana sang penguasa di kerajaan Majapahit tersebut itu ada raja. Di bawahnya raja itu ada pejabat tinggi. Di bawahnya pejabat tinggi itu ada bangsawan. Nah, di dalam sistem pemerintahan kerajaan Majapahit itu raja memegang kekuasaan tertinggi, sehingga di seluruh wilayah Majapahit raja itu sangat berkuasa. Di bawahnya lagi itu ada pejabat tinggi. Nah, pejabat tinggi ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada patih, mahapatih, senopati. Patih itu tugasnya adalah untuk menasehati raja ketika memerintah. Nah, di dalam kepengurusan pejabat tinggi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada yang namanya patih. Nah, patih itu tugasnya adalah mengatur administrasi negara atau mengatur keuangan kerajaan. Yang kedua, ada yang namanya mahapatih. Mahapati itu adalah pejabat tinggi yang biasanya tugasnya adalah sebagai penasihat raja atau bisa juga mengatur pemerintahan. Jadi Mahapati itu tugasnya itu lebih besar daripada patih. Lanjut yang ketiga, ada yang namanya senopati. Senopati itu adalah pejabat tinggi yang mana senopati ini adalah seorang panglima besar. Jadi tugasnya senopati itu mengatur keamanan kerajaan, atau dalam negara kita biasa dikenal sebagai tentara. Setelah adanya raja dan pejabat tinggi, yakni di bawahnya lagi ada yang namanya bangsawan. Bangsawan ini biasanya duduk di dalam kursi pemerintahan Dewan Kehormatan. Tugasnya bangsawan ini juga terbilang penting, karena tugas dari para bangsawan ini memberi saran dan juga memberi pertimbangan kepada raja dalam mengambil suatu keputusan. Nah, dalam berdirinya bertahun-tahun kerajaan Majapahit ini, mereka ini mempunyai sosok tokoh yang sangat penting, yang selalu ingat di kalangan masyarakat Jawa, yakni Patih Gajah Mada. Siapa itu Patih Gajah Mada? Patih Gajah Mada itu adalah seorang patih yang mana beliau itu berhasil
menyatukan kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara dan juga bisa memperluas wilayah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sebelum dilantik menjadi patih, Gajah Mada ini sempat menyatakan sumpah yang bernama Sumpah Palapa. Apa itu Sumpah Palapa? Sumpah Palapa itu adalah sumpah yang dinyatakan oleh Patih Gajah Mada yang berisi di mana Patih Gajah Mada tidak akan hidup enak, tidak akan makan enak, intinya tidak bisa hidup enak sebelum berhasil menyatukan wilayah Nusantara. Artinya dia tidak bisa merasakan nikmatnya hidup sebelum menyatukan wilayah-wilayah kerajaan di Nusantara dan juga memperluas wilayah kerajaan Majapahit. Nah, seperti itulah kira-kira Sumpah Palapa yang dicetus oleh Mojopahit. Memang perlu diapresiasi sih, Mojopahit ini berhasil menyatukan kekuasaan wilayah Majapahit dan juga memperluas wilayah Majapahit. Tetapi jauh sebelum itu, pernah terjadi persaingan politik di awal pemerintahan Mojopahit. Tepatnya pada masa pemerintahan Raden Wijaya. Pada masa itu Raden Wijaya itu sempat mengutus Nambi sebagai Mahapatih di awal pemerintahan Majapahit. Tetapi pemilihan tersebut sempat terkena kecaman atau terdapat tetapi pemilihan Mahapatih tersebut sempat terjadi kecaman dari beberapa tokoh. Salah satunya itu Ronggolawe. Ronggolawe tidak terima atas terpilihnya Nambi sebagai Mahapatih pada masa itu. Akhirnya Ronggolawe melakukan pemberontakan besar-besaran. Karena Raden Wijaya tidak suka atas gangguan pemberontakan yang dilakukan oleh Ronggolawe, akhirnya pemberontakan Ronggolawe berhasil ditumpas oleh utusan Raden Wijaya yang bernama Kebo Anabrang. Akhirnya pun setelah pembunuhan Ronggolawe terjadi pembunuhan lagi, yaitu sahabat dari Ronggolawe yang bernama Lembu Sora tidak terima atas terbunuhnya sahabatnya. Akhirnya Lembu Sora membunuh Kebo Anabrang. Disitulah terjadinya persaingan politik yang sangat besar di era kerajaan Majapahit. Jadi pada masa dahulu itu saling terjadi bunuh-membunuh di awal pemerintahan kerajaan Majapahit. Disitulah letak politik terbesar di era masa itu. Setelah itu mari kita lanjut ke kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari, raja pertamanya itu adalah Ken Arok. Ken Arok itu mempunyai gelar yang bernama Sri Rangga Rajasa Sang Amur Wabumi. Namun dalam beberapa tahun pemerintahan Raja Ken Arok, ia akhirnya dibunuh oleh utusan Anusapati. Siapa itu Anusapati? Anusapati itu adalah anak tiri dari Ken Arok. Namun setelah terbunuhnya Raja Ken Arok, Anusapati akhirnya dinobatkan sebagai raja kerajaan Singosari. Tetapi pemerintahan Raja Ken Arok ini tidak begitu lama, karena akhirnya pun ia dibunuh. Sebab di masa pemerintahannya Raja Ken Arok ini tidak terlalu mementingkan pemerintahannya, tetapi ia lebih berfokus berasyik-asyikan diri, menikmati hidup, dan lebih suka menyambung ayam. Sehingga itulah anak dari Ken Arok yang lain yang bernama Tohjoyo tidak terima atas terbunuhnya ayahnya. Akhirnya Tohjoyo merencanakan pembunuhan terhadap Anusapati. Dikarenakan Raja Tohjoyo ini tahu kegemaran Anusapati itu adalah menyambung ayam, akhirnya ia merencanakan pembunuhan dengan
mengadakan pesta sabung ayam di kediaman rumah Tohjoyo sendiri. Disitulah Raja Tohjoyo mengambil kesempatan dengan mengambil keris di tengah ramainya pesta pora di kediamannya sendiri. Raja Tohjoyo membunuh Anusapati dengan keris. Disitulah letak saling bunuh pembunuhan yang dilakukan di era kerajaan Singosari. Kita lanjut di fase terakhir pemerintahan kerajaan Singosari. Raja terakhir Singosari itu adalah Raja Kertanegara. Raja Kertanegara ini dia berhasil memperluas wilayah Singosari. Dia berhasil memperluas dari wilayah Jawa bisa sampai ke Sumatera, bisa sampai ke Selat Malaka. Bahkan dia menjalin hubungan yang akrab dengan Raja Campa. Tujuannya adalah untuk meminimalisir perluasan kerajaan dari dinasti Mongol. Pihak kerajaan dinasti Mongol ingin menundukkan kerajaan-kerajaan di wilayah selatan Asia, termasuk di Indonesia, yaitu Singosari, untuk tunduk kepada dinasti Mongol. Akhirnya, dikarenakan Raja Singosari tidak mau tunduk terhadap dinasti Mongol, ia pun mengadakan perang. Dinasti Mongol mengadakan perang dengan Raja Singosari. Akhirnya disitulah perang terjadi. Pasukan kerajaan Singosari hampir banyak datang ke peperangan, sehingga terjadilah kekosongan atau sedikitnya kerajaan Singosari. Setelah mengetahui beberapa pasukan dari kerajaan Singosari ini diutus untuk ikut dalam berperang, akhirnya Jayakatwang mengambil kesempatan untuk menyerang kerajaan Singosari. Raja Jayakatwang datang ke kerajaan Singosari. Dia mengetahui bahwa Raja Kertanegara sedang asyik mengadakan pesta pora. Disitulah Jayakatwang mengadakan serangan besar-besaran hingga akhirnya dia berhasil membunuh Raja Kertanegara. Tetapi menantu dari Raja Kertanegara yang bernama Raden Wijaya, yakni calon dari raja pertama Majapahit, berhasil melarikan diri ke Madura. Disitulah ia mengungsi di sana untuk menyelamatkan diri. Sekian, terima kasih. Mungkin dari presentasi video saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada tutur kata atau pengucapan yang kurang sopan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.